guys, wake up! It's time for Sericap. Udah lama banget nih guys, Sericap nggak recap film. Kali ini, Sericap bakal bahas salah satu film yang didasari dari kisah nyata guys. Miracle Letters to President. Film ini udah pernah kita bahas nih di seri Fact. Bisa banget kamu tonton. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ini dia recap Miracle Letters to President. Cerita dimulai dengan seorang anak kecil bernama Jun Kyung dan kakaknya, Bo Kyung, yang lagi pulang naik kereta. Jun Kyung ini pintar banget matematika. Bahkan dia dapat piala menang lomba matematika. Nah, kakak adik ini kalau kemana-mana tuh harus naik kereta guys. Pemberhentian kereta terakhir adalah stasiun Sungbu. Dan stasiun ini tuh jauh banget dari rumahnya mereka. Alhasil, Jun Kyung dan Bo Kyung harus jalan kaki ngelewatin terowongan dan jalan di rel. Pokoknya ini tuh bahaya banget guys. Saat itu, para warga termasuk kakak dan adik ini hampir ketabrak kereta guys. Untung aja mereka berhasil selamat. Fast forward 6 tahun kemudian, Jun Kyung udah remaja nih guys. Dan dia mau masuk SMA. Dia dan Bo Kyung berangkat bareng nih. Masih sama kayak sebelum-sebelumnya, mereka harus jalan cukup jauh nih untuk sampai ke stasiun Sungbu. Mereka berangkat dari sebelum matahari terbit dan baru sampai di stasiun ketika matahari udah terang guys. Walaupun berangkat pagi-pagi buta, Jun Kyung masih nyempetin buat ngirim surat ke presiden. Hah? Ke presiden? Surat apa? Nah, masih ingat kan guys kalau akses menuju rumah Jun Kyung itu cuma bisa pakai kereta? Nah, Jun Kyung ngirim surat ke presiden terus minta dibikinin stasiun. Sesimpel dia tuh pengen akses kemana-mana tuh dekat. Cuman udah 54 surat yang dikirim tapi belum ada respon apa-apa guys. Sebelum berangkat ke sekolah, kakak beradik ini ketemu sama ayahnya, Taeyun, yang kerja sebagai masinis di stasiun Sungbu. Jun Kyung akhirnya berhasil sampai sekolah nih, tapi kondisinya telat guys. Upacara penerimaan siswa udah berlangsung. Saat itu, murid baru lain, Rahi, ngeliatin Jun Kyung nih. Rahi tuh kelihatan tertarik banget sama Jun Kyung karena dia nyerobot barisan untuk dengar suara kepala sekolah. Di malam harinya, para warga di desa Wongok lagi ngumpul nih di stasiun Yongju. Jadi guys, selain Jun Kyung, para warga juga berupaya nih buat bikin stasiun di desanya. Para warga ketemu sama kepala stasiun. Cuman sayangnya bukan dapat kabar baik, para warga malah dapat info kalau ada kemungkinan stasiun Sungbu bakal ditutup karena udah nggak pernah dipakai. Wah, kalau kayak gini ceritanya, warga desa Wongok makin kesulitan nih buat kemana-mana. Hal ini berdampak gede banget ke para warga. Waktu Jun Kyung mau berangkat sekolah, dia ngeliat para warga lagi ngantri di stasiun. Dan tahu nih kalau ternyata stasiun Sungbu terancam ditutup karena nggak ada yang minat. Jun Kyung lagi-lagi telat masuk sekolah guys. Kali ini sekolah lagi masa ujian dan waktu ujian sisa 5 menit lagi. Tapi karena emang dasarnya si Jun Kyung ini jenius matematika, dalam waktu 5 menit dia langsung nyelesain semua soal. Bahkan nggak perlu pakai coret-coretan kayak kita waktu SD. Saat itu, salah satu guru, Yong Hwan, tertarik banget nih sama proses Jun Kyung ngerjain ujian. Gak cuma Yong Hwan aja nih yang tertarik sama Jun Kyung. Rahi yang dari awal emang udah penasaran sama bocah yang satu ini nyamperin dia nih di perpustakaan. Rahi ngikutin Jun Kyung terus nih sampai bikin Jun Kyung gak nyaman. Besoknya di sekolah, Rahi yang masih penasaran sama Jun Kyung lihat isi tasnya Jun Kyung nih. Rahi nemuin surat yang ditulis sama Jun Kyung. Di saat yang bersamaan, Jun Kyung lagi dipanggil sama Yong Hwan di ruang guru. Yong Hwan ngasih abstrak temennya untuk dipelajari sama Jun Kyung. Karena Yong Hwan tahu nih kalau Jun Kyung itu berbakat. Balik lagi ke Rahi dan temannya, Kwang Ja yang lagi baca suratnya Jun Kyung. Ketika lagi baca surat, tahu-tahu Jun Kyung datang dan ngambil suratnya. Rahi jadi ngerasa bersalah nih sehingga dia minta maaf berulang kali sama Jun Kyung. Rahi juga mengajukan diri untuk bantuin Jun Kyung bikin surat yang proper. Karena surat yang ditulis sama Jun Kyung ini banyak tiponya. Jun Kyung juga dapat saran dari Rahi untuk bikin pelang sinyal biar warga desa nggak kesulitan nyebrang terowongan. Berkat saran dari Rahi, Jun Kyung akhirnya bikin sinyal nih buat warga. Bo Kyung juga nemenin bikin. Nah, setelah selesai, Jun Kyung langsung sosialisasiin ini ke warga. Jadi semuanya bisa lihat nih kapan kereta bakal datang dan kapan para warga bisa masuk ke terowongan. Satu masalah bisa selesai nih guys. Ketika bebersih kamar, Jun Kyung awalnya pengen ngebuang disertasi yang dikasih sama Yong Hwan. Tapi ujung-ujungnya Jun Kyung ngerjain tuh disertasinya. Ketika di sekolah, Yong Hwan yang lihat Jun Kyung udah ngerjain disertasi temennya malah ngasih lebih banyak disertasi lagi nih buat Jun Kyung. Pas pulang sekolah, Jun Kyung masih ngabisin waktu bareng nih sama Rahi.
Walaupun udah gak nulis surat lagi, mereka sekarang hobinya baca buku di perpustakaan. Pokoknya gemes banget mereka. Ketika ada janjian buat jalan bareng sama Rahi, Yoon Kyung dapat saran dari Bokyung nih. Sebagai kakak yang baik ya kan harus support ya kalau adanya mau pacaran. Dan Yoon Kyung ngaplikasiin saran Bokyung pas lagi jalan sama Rahi. Alhasil, ngedate gemes Rahi dan Yoon Kyung sukses berat. Dari makan bareng, main game, sampai sepedaan bareng. Setelah kencan yang super menyenangkan, Rahi masih mencoba bantuin Yoon Kyung nih untuk nyelesain masalah stasiun di desa. Rahi nyaranin Yoon Kyung untuk ikut lomba matematika nasional yang hadiahnya adalah penghargaan presiden. Rahi bilang nih ke Yoon Kyung kalau dia menang hadiah ini dia bisa langsung ngomong tuh sama presiden soal bangun stasiun di desa Wongok. Karena emang pinter banget, Yoon Kyung berhasil menang. Cuma sayangnya, yang ngasih penghargaan tuh bukan presiden, cuman pengawas dinas pendidikan aja. Yoon Kyung jadi auto bete deh. Gak tahan ngeliat Yoon Kyung belum dapat solusi buat stasiun desa, Rahi sempat ngajak Yoon Kyung untuk pindah ke Seoul aja. Ayahnya Rahi juga ngajak Yoon Kyung nih. Tapi Yoon Kyung memilih untuk tetap tinggal di desa, sehingga hubungan Yoon Kyung dan Rahi jadi makin menjauh. Masalah Yoon Kyung bertambah lagi nih guys, karena ketika dia pulang dari sekolah, Yoon Kyung ngeliat pelang sinyal yang dia bikin tuh rusak guys. Dan beberapa warga kecelakaan sampai harus dirawat. Yoon Kyung jadi flashback masa kecilnya guys. Ternyata ketika Yoon Kyung dan Bokyung mencoba nyelamatin diri dari kereta, Bokyung panik dan mau ngambil piala lomba matematika Yoon Kyung yang hampir jatuh. Sehingga Bokyung jatuh, hanyut dan jasadnya nggak pernah ditemuin. Nah guys, Bokyung yang selama ini ada di sisinya Yoon Kyung itu cuma hayalan aja. Ketika Yoon Kyung kecil lagi terpuruk banget, Bokyung datang dan minta Yoon Kyung untuk ngerelain dia. Tapi Yoon Kyung gak bisa tuh. Nah Yoon Kyung yang masih gak bisa nerima kematian kakak kesayangannya akhirnya minta Bokyung untuk tetap ada di sisinya selama Yoon Kyung tinggal di rumah lamanya. Inilah guys yang jadi alasan Yoon Kyung gak mau diajak pergi ke Seoul sama Rahi. Nah di sisi lain, Rahi yang gak tahu ini tetap pergi ke Seoul. Ya sedih banget. Beberapa hari setelahnya, para laki-laki di desa lagi pada ngumpul nih, termasuk ayahnya Yoon Kyung. Para warga ngebahas kalau sebenarnya presiden dan pemerintah itu ngizinin warga untuk bikin stasiun. Cuman pemerintah tuh nggak bisa bantu karena lagi sibuk persiapan buat Olimpiade 1988. Selain itu prosesnya juga lama banget. Akhirnya karena tahu hal ini, Yoon Kyung inisiatif tuh nyoba bikin stasiun sendiri. Cuman karena masih sendirian, progresnya nggak begitu kelihatan. Suatu hari, ketika Yoon Kyung lagi ngeruk-ngeruk tanah, tahu-tahu banyak warga yang datang dan akhirnya mereka semua turun tangan bikin stasiun kereta. Nah untuk pemilihan nama stasiunnya, tadinya tuh para warga pengen namain dengan Stasiun Wongok, sesuai sama nama desanya. Tapi karena nama Stasiun Wongok udah dipakai, akhirnya para warga setuju nih buat ganti namanya jadi Stasiun Yangwon. Dalam beberapa hari pengerjaan, stasiun yang dibuat mandiri sama para warga akhirnya berhasil berdiri nih guys. Wah seneng banget. Kabar Yoon Kyung dan warga Wongok bikin stasiun ini juga sampai nih ke telinga pejabat kereta api. Di sekolah, Yoon Kyung diajak ketemu nih sama orang humas dari kereta api yang pengen wawancara Yoon Kyung. Yoon Kyung ngeiyain wawancaranya. Kayaknya semua berjalan lancar ya buat Yoon Kyung dan para warga. Tapi guys, Yoon Kyung ngalamin krisis batin nih karena hubungannya sama Rahi jadi makin menjauh. Walaupun Rahi udah ngirim rekaman kaset buat Yoon Kyung, tapi Yoon Kyung gak bisa balas karena gak tahu alamat lengkapnya Rahi. Ya namanya kangen gak berbalas ini mah ya. Beberapa hari setelahnya pas Yoon Kyung pulang sekolah, tahu-tahu dia ngeliat Rahi ada di depan rumahnya. Kaget banget dong ngeliat si kesayangan tiba-tiba mampir ke rumah. Yoon Kyung akhirnya ngajak Rahi makan bareng. Ketika makan, Rahi nyinggung omongan guru fisika yang bilang ke dia kalau Yoon Kyung dapat kesempatan belajar di Amerika. Cuman di sini Yoon Kyung tuh kelihatan nutupin ini dari Bokyung. Sebenarnya ada apa ya? Tenang-tenang, bentar lagi Mimin bakal bahas. Tapi terlepas dari itu semua, Yoon Kyung sama Rahi tetap ngabisin waktu bareng dan mereka sempat ciuman guys. Wah romantis. Besoknya di sekolah, Yonghwan ngasih tahu Yoon Kyung kalau dia udah didaftarin untuk ikut beasiswa di NASA. Yoon Kyung tinggal fokus untuk ujian pemilihan aja. Yoon Kyung jadi makin galau nih karena dia tuh sebenarnya pengen banget ikut beasiswa itu tapi nggak bisa ninggalin rumah biar Bokyung nggak hilang. Ketika sampai rumah,
Bokyong kayaknya ngerti nih kalau Yunkyong dapat penawaran untuk pergi dari rumah tapi nggak berani ngomong. Akhirnya malam itu, Bokyong bilang kalau dia sebenarnya tuh ngiklasin Yunkyong untuk pergi dari rumah. Dan sebenarnya Bokyong udah nungguin momen Yunkyong pergi dari rumah biar Bokyong juga tenang. Sumpah guys, ini tuh scene-nya sedih banget. Lagi galau ketika dapat kesempatan belajar di Amerika, Yunkyong dapat masalah lagi nih. Jadi guys, walaupun stasiun Yangwon udah berdiri, tapi stasiun ini tuh belum dapat pengakuan dari dinas kereta api. Sebenarnya para warga tuh cuma pengen ada kereta api yang berhenti di stasiun Yangwon. Tapi ketika Yunkyong dan para warga nunggu kereta berhenti, kereta yang lagi dioperasiin sama Taeyun cuma lewat aja. Jadi stasiun Yangwon yang udah dibangun susah payah sama warga jadinya tuh sia-sia guys. Yunkyong galau banget nih setelah tahu kalau stasiun yang udah dia bangun dengan susah payah ini gak diakui. Saat itu, Bokyong datang dan sempat konfrontasi adiknya yang kelihatan putus asa. Yunkyong akhirnya cerita nih apa yang selama ini dia pendam. Dia bilang kalau dia tuh ngerasa bersalah banget sama kematian ibunya dan Bokyong. Karena itu, dia getol banget pengen bikin stasiun Yangwon. Yunkyong juga bilang kalau dia tuh pengen banget dapat pengakuan dari ayahnya. Dia ngerasa kalau ayahnya tuh gak pernah bisa natap matanya Yunkyong setelah kematiannya Bokyong. Nah, yang Yunkyong gak tahu adalah saat dia ngomel-ngomel sendiri, ayahnya tuh denger semua keluh kesahnya. Ketika Taeyun balik lagi ke stasiun, dia ketemu sama Yonghwan yang ngasih tahu kalau Yunkyong dapat kesempatan untuk ujian beasiswa di Seoul. Taeyun kaget banget dong karena dia tuh gak tahu apa-apa soal ini. Apalagi, dia tahu kalau kesempatan beasiswa ini terbatas dan cuma bisa satu orang dari Korea yang kepilih. Ngerasa kalau dia kurang support sama impian anaknya, Taeyun langsung naik kereta dan mastiin kalau kereta tersebut berhenti di stasiun Yangwon. Taeyun juga datang ke rumah Yunkyong dan mastiin kalau dia bisa berangkat ke Seoul untuk ujian. Ketika Yonghwan mau nganterin Yunkyong, Taeyun ngajuin diri nih buat nganterin. Cuman guys, karena Taeyun belum pernah berangkat ke Seoul, mereka tuh sempat nyasar dan akhirnya mereka telat. Tapi Taeyun mastiin Yunkyong bisa masuk dan ikut ujian. Setelah ujian itu, Yunkyong dan ayahnya tinggal bareng lagi nih di rumah lamanya. Beberapa hari setelahnya, Asosiasi Astrofisika Korea ngasih surat ke rumahnya Yunkyong. Taeyun langsung ngasih suratnya ke Yunkyong nih. Dan Yunkyong tahu-tahu tuh nangis guys. Taeyun mikirnya ya ini masih Yunkyong gagal nih. Padahal sebenarnya guys, Yunkyong itu berhasil dapat beasiswa itu dan bisa berangkat ke Amerika. Yeay! Cuman kita tahu kan kenapa Yunkyong sedih? Karena dia harus ninggalin kakaknya. Malam harinya, Taeyun nyajiin banyak makanan nih buat merayakan Yunkyong lolos beasiswa. Bokyong juga ikutan duduk bareng. Ya, walaupun gak kelihatan sama ayahnya ya. Yunkyong sama Taeyun ngobrol bareng nih. Di sini, Yunkyong akhirnya tahu nih sisi lain dari ayahnya. Taeyun bilang kalau alasan dia gak pernah mau natap matanya Yunkyong adalah karena dia ngerasa bersalah. Ketika hari kecelakaannya Bokyong, ternyata masinis yang ngoperasiin kereta adalah Taeyun guys. Taeyun waktu itu lebih milih untuk operasiin kereta daripada datang ke acara penghargaan matematika Yunkyong. Sebelumnya juga, Taeyun lebih mentingin kerjaan sampai istrinya meninggal ketika ngelahirin Yunkyong. Alhasil, Taeyun jadi ngerasa bersalah banget nih dan berniat buat bunuh diri. Untungnya saat itu Taeyun memilih buat hidup. Cuman ya gitu, jadi gak berani nih natap matanya Yunkyong. Anak dan ayah ini akhirnya ngerti sudut pandang satu sama lain. Mereka juga memutuskan untuk memaafkan satu sama lain atas kejadian yang pernah menimpa keluarganya mereka. Besoknya, Yunkyong harus pergi ke bandara nih guys karena dia berhasil lolos beasiswa. Yunkyong naik kereta sama Bokyong. Beda sama sebelum-sebelumnya, kali ini Yunkyong udah siap buat melepas kakaknya. Walaupun sedih, Yunkyong akhirnya ngerelain kakaknya pergi buat selamanya. Bikin sedih dan super terharu banget nih guys sama scene ini. Urusan Yunkyong di desa Wonggok udah selesai nih guys. Tapi masih ada satu masalah lagi yang tersisa. Rahi. Sebelum berangkat, Yunkyong ini coba buat teleponin Rahi, tapi gak diangkat. Akhirnya dengan berat hati, Yunkyong mau berangkat nih. Cuma ketika Yunkyong mau masuk ke ruang tunggu, tiba-tiba dia dengar suaranya Rahi guys. Yunkyong gak pakai pikir panjang langsung keluar dan ketemu sama Rahi. Di sini Rahi tuh ngambek guys gara-gara Yunkyong gak nelponin dia. Sebelum berangkat, Rahi mastiin nih kalau Yunkyong harus ngirim surat selama dia di Amerika. Adegan diakhiri dengan ciuman super romantis antara Rahi dan juga Yunkyong.
Nah itu dia, recap Miracle Letters to President. Film ini super healing dan ceritanya juga ringan banget guys. Apalagi dengan nuansa Korea di tahun 80-an. Dan yang paling harus di-highlight dari film ini adalah kekompakan dan kerjasama para warga desa Wongok untuk bikin stasiun Yangwon. Oh iya, Mimin ingetin lagi nih sekali lagi. Saya recap udah bahas fakta dari film yang dibintangi Yuna SNSD ini. Jadi jangan lupa mampir ya. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Mampir juga ke seluruh sosial media kita. Dan ini nih yang paling penting. Subscribe channel Sericap untuk recap dan info drama-drama Korea lainnya. See you!